Usai dipecat PDI Perjuangan karena dianggap terbukti menggelembungkan suara pada Pileg 2024 oleh majelis partai, Tia Rahmania melawan. Sejumlah langkah dilakukan, salah satunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tia Rahmania, mantan caleg terpilih PDI Perjuangan akhirnya muncul ke muka publik. Pada Jumat kemarin, ia datang ke Bareskrim Polri untuk berkonsultasi setelah PDI Perjuangan memecatnya. Akibat pemecatan itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR RI. Tia tak habis pikir, PDIP menuduhnya menggelembungkan suara hingga berujung pemecatan dan posisinya diganti oleh caleg lain, Boni Triana. Saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepatnya adalah saya ingin membersihkan nama baik saya. Saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan. Kabar pemecatan Tia dari PDIP sebelumnya menyeruak pada 25 September, tepatnya setelah beredar video ia memprotes Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Terima kasih Pak Nurul Gufron yang terhormat. Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewas? Sempat muncul spekulasi, Tia dipecat gara-gara mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Namun PDI Perjuangan membantahnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yakin apa yang telah dilakukan partainya sudah sesuai. Partai politik mempunyai mekanisme internal melalui mahkamah partai. Bagaimana kronologis penjelasannya silakan tanya ke DPP partai PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Pemecatan Tia Rahmania diputuskan Mahkamah Partai PDIP berdasarkan putusan Bawaslu Banten. Namun berdasarkan salinan putusan Bawaslu Banten yang diterima Metro TV dari kuasa hukum Tia Rahmania, mantan Wakil Ketua DPD PDIP Banten itu justru dianggap tidak terbukti menggelembungkan suara. Kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Rahmania. Padahal faktanya kalau kita lihat putusan Bawaslu Provinsi Banten dikatakan kalau PDIP tidak terlibat. Tapi oleh Mahkamah Partai itu jadi dasar. Nah, kalau kita lihat pertimbangan majelis Mahkamah Partai, di situ kan dikatakan dia ada mengambil suara Hasbi 51, suara partai 10, 251, suara partai 10. Tapi dalam amal putusan mengatakan dia melakukan penggelembungan suara 1.600 sekitar itu. Entah ada kepentingan apa di balik penggantian caleg terpilih jelang mereka dilantik pada 1 Oktober mendatang. Yang jelas, fenomena main copot caleg terpilih ini tak hanya terjadi di PDI Perjuangan, melainkan juga di Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan, Metro TV. Berbagai media yang saya hormati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.